Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berkumpul lagi di kultum yang kesekian ya. Alhamdulillah. Ya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Pada kesempatan kali ini Put mau berbagi sedikit tentang apa yang belakangan ini lagi jadi keresahan dan sedang dipelajari juga. Belum lama sih, belum nyampe sebulan kayaknya gitu, nyampe sebulan ya, sejak ada sesuatu terjadilah di asrama ini. Jadi belajar tentang itu. Kita sebagai perempuan itu seringkali kan ini ya, dominan sebagai perempuan, kita dominan dipengaruhi oleh perasaan kita gitu. Dan sehingga kita tuh ini tidak menyadari pada saat perasaan kita menguasai kita tidak menyadari hal-hal yang sebetulnya mana yang ada dalam kendali kita dan mana yang bukan dalam kendali kita gitu. Nah, itu sebenarnya ada juga di bahasan Nadia ya, sempat ada sedikit menyinggung tentang kendali-kendali gitu, apa yang ada dalam kendali kita dan yang bukan di kendali kita. Nah, ternyata itu ada ilmunya, ada namanya itu trikotomi kendali, ada di filsafat stoicisme, namanya itu di situ. Ya, ini singkat aja ya. Nah, dalam trikotomi kendali itu ada tiga hal, ada 3 lingkaran. Yang pertama ada lingkar kendali, lalu ada lingkar pengaruh dan lingkar peduli. Nah, di dalam lingkar kendali itu apa? Lingkar kendali itu adalah hal-hal yang langsung bisa kita kendalikan. Diri kita, pikiran kita, tujuan kita apa, pendapat kita, perasaan kita, sebetulnya itu bisa kita kendalikan secara langsung ya. Yang secara langsung gitu. Sedikit sebetulnya, tapi yang sedikit itu ternyata berpengaruh besar pada diri kita, hidup kita gitu. Terus yang keduanya lingkar pengaruh. Nah, lingkar pengaruh ini adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan tapi tidak penuh. Jadi kayak kita berikhtiar, tapi di situ ada tawakal juga. Nah, itu seringkali hidup kita berkutat di situ ya. Maksudnya seringkali kita ya berjuang kayak mengejar mimpi, terus kayak kesehatan kita, kayak gitu. Hal-hal itu yang seringkali kita usahakan itu biasanya ada di lingkar pengaruh kita. Lalu ada lingkar peduli. Nah, lingkar peduli ini adalah hal-hal yang betul-betul di luar kendali kita. Jadi kita sebagai orang yang di situ tuh tidak punya pengaruh apa-apa dan jangankan punya pengaruh ya, jangankan punya kendali, punya pengaruh pun nggak punya gitu di lingkar peduli itu. Itu kayak kebijakan pemerintah, terus kayak cuaca, terus kayak misalnya dulu kita dilahirkan dari rahim siapa gitu, terus kita diasuh dengan cara seperti apa gitu kan. Itu di luar kendali dan di luar pengaruh kita. Nah, yang tadi balik lagi, kita sebagai perempuan itu seringkali dipengaruhi oleh perasaan kita. Nah, maaf ya menyinggung lagi tentang kejadian beberapa waktu lalu di asrama ini. Kita mungkin kita peduli terhadap sesuatu, mungkin bisa jadi itu dalam lingkar pengaruh kita, tapi sebetulnya kita tidak punya kendali atas itu. Nah, seringkali yang bikin kita cemas, yang bikin kita yang bikin kita cemas, yang bikin kita frustrasi, yang bikin kita marah, kesal, itu adalah ketika fokus kita terlalu banyak kita luangkan di lingkar peduli dan lingkar pengaruh ya tentunya gitu. Hal-hal yang sebetulnya maksudnya apalagi lingkar peduli ya, kayak misalnya kayak pandemi ini kita pusing gitu kan, kayak ya tapi gimana lagi gitu loh, harus memang udah terjadi kayak gini gitu loh. Terus kayak takdir dari Allah seperti apa, itu hanya ada di dalam lingkar peduli kita. Jadi maksudnya gini,
dalam hidup itu kita harus sadar mana yang ada dalam lingkar kendali kita, mana yang ada dalam lingkar pengaruh kita, mana yang ada dalam lingkar peduli kita. Makanya sebetulnya beberapa waktu lalu yang sering buat bilang aku nggak berhak. Nah itu sebenarnya lagi belajar untuk mencapai kesadaran ya. Karena kan Puput baru tahu tentang ini, tapi belum nyampe sadar. Sadarnya tuh kayak belum otomatis gitu loh. Jadi kadang-kadang kayak ngomentarin hidup orang gitu kan, pengen banget gitu. Terus kayak ikut campur urusan orang gitu loh, pengen banget. Nah bahkan kalau kata si yang pencetus filosofi ini tuh, dia bilang bodoh sekali ketika seseorang terlalu banyak mengurusi sesuatu di luar kendalinya gitu loh, tidak bermanfaat gitu loh. Dan dalam Islam pun kita tahu ya bahwa seorang muslim itu nggak boleh menyibukkan dirinya di sesuatu yang tidak bermanfaat buat diri dia sendiri gitu loh, gitu. Jadi gitu sih maksudnya. Kita lebih kenali lagi ketika menghadapi sesuatu, apalagi kita di sini diam bareng-bareng ya. Kita cenderung diam dalam lingkungan yang bareng-bareng itu, kita cenderung mungkin kita agak kurang bisa membatasi diri kita, mana hal yang itu adalah lingkar pengaruh kita, mana yang lingkar kendali. Cenderung ya. Misalnya kayak kondisi teman kita lagi kayak gimana, kita cenderung merasa itu udah lingkar kendali kita loh. Cenderung ketika kita terlalu peduli sama teman kita itu, cenderung kita masuk ke lingkar kita merasanya itu masuk ke lingkar kendali kita gitu loh. Padahal itu masuk lingkar pengaruh. Misalnya pun kita bisa, bahkan pengaruhnya pun nggak banyak ya, karena teman kita tuh kan punya otoritas juga dong untuk dirinya sendiri gitu loh, punya kehidupannya sendiri gitu. Kita cenderung kayak pengen, misalnya teman kita lagi kenapa yang menurut kita ini nggak baik-baik aja, terus kita pengen dia sesuai dengan apa yang kita pengen, padahal dia pun punya kepengennya sendiri gitu loh. Mungkin kita bisa ngasih saran, tapi kita nggak bisa menentukan dia bakalan bersikap seperti apa gitu. Itu aja sih sebenarnya. Ya sebetulnya nggak mungkin. Puput tadi sebenarnya lagi nyari tentang dalil hal-hal kayak gini gitu, ada nggak sih dalilnya gitu. Cuman yang Puput lihat untuk filsafat ini tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam gitu loh. Bahkan cenderung ya itu tadi yang kayak kita nggak boleh menyibukkan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat gitu loh. Cuman mungkin ini dalam bahasa lain aja gitu loh. Dan Puput belum menemukan kayak dalil atau apa gitu loh. Nah, cuman kalau nuansa Islaminya adalah insyaallah gitu. Jadi itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.